Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya beserta teman saya akan menjelaskan mengenai alur dari proses penghubung antara REST client dan REST server pada mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini sebelum kita masuk pada penjelasan dari alur penghubung REST client dan REST server, itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu atas nama Mirnawati dengan NIM 2022202931. Kemudian teman saya atas nama Nur Aina dengan NIM 2022220936. Nah, baik, di sini kami berdua itu akan mempraktekkan dari alur penghubung antara REST client dan REST server. Nah, tentunya untuk menghubungkan ini itu kita menggunakan kedua kode program. Nah, di sini sebelum saya memperlihatkan alur dari penghubung antara REST client dan REST server dengan laptop yang berbeda, itu terlebih dahulu saya akan memperlihatkan data-data saya dengan menggunakan saya akan memperlihatkan data-data saya yang dimana di sini saya akan masih mau menghubungkan antara REST client saya dengan REST server saya sendiri gitu. Nah, jadi di sini untuk menghubungkannya itu ada ini, yaitu this API, yang dimana tanda kutip 2 itu di dalamnya kita harus menuliskan alamat dari si server yang akan kita tuju. Karena berhubung nama folder server saya itu adalah REST server, nah, jadi di sini sebelumnya memang itu sudah memiliki kode program keduanya ini. Jadi di sini tuh saya masih akan memperlihatkan mengenai data-data saya. Nah, ini adalah data-data saya gitu. Di sini itu saya belum melakukan penghubungan antara REST client saya dengan REST server teman saya. Di sini saya masih menghubungkan antara REST client saya dengan REST server saya sendiri gitu. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita menghubungkan antara REST client saya dengan REST server yang teman saya punya? Nah, jadi langkah pertama untuk menghubungkannya itu adalah di sini kita harus menggunakan yang namanya WiFi. Nah, WiFi ini kita harus menghubungkan laptop kita dengan satu WiFi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan WiFi masing-masing itu, maka proses penghubungan antara REST client kita dengan REST server teman kita itu tidak akan berjalan karena dia belum bersifat public itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan WiFi yang sama, maka itu penghubungannya akan berjalan gitu. Akan tetapi penggunaan WiFi saja itu tidak cukup. Hal yang kedua yang kita lakukan itu kita harus mematikan yang namanya antivirusnya. Kita klik Windows R. Kemudian di sini kita cari yang namanya control panel. Nah, di sini sebenarnya tidak mesti menggunakan control panel, tapi di sini saya membuka antivirus itu dengan menggunakan control panel karena menurut saya ini cara yang
termudah untuk mencari itu namanya Windows firewallnya. Di sini sudah terjelas yang mengenai Windowsnya. Windows Defender Firewall-nya ini adalah salah satu antivirus yang mesti kita matikan gitu, kita off-kan untuk melakukan sebuah penghubung antara REST IP klien kita dengan REST server teman kita. Di sini untuk mematikannya, di sini tinggal kita klik saja bacaan turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa saya memang sebelumnya sudah mematikan antivirusnya. Nah, ketika kita sudah mematikan antivirusnya, kedua-duanya, itu di sini tinggal kita klik OK saja. Oke, di sini antivirus sudah mati, berarti langkah yang kedua untuk menghubungkan antara REST client dengan REST server teman kita itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu di sini kita cukup membuka folder dari REST client kita. Kita buka. Ya, di sini terlihat jelas ya bahwa di sini alamatnya itu masih menggunakan alamat dalam satu laptop, yang dimana di sini masih menggunakan alamat folder server saya. Nah, jadi untuk menghubungkan antara REST client dengan REST server teman saya itu pertama-tama kita harus mencek IP-nya. Kita klik lagi Windows R. Kemudian di sini kita ketikkan cmd. Setelah cmd telah kita ketikkan, sini tinggal kita klik saja OK. Nah, untuk menghubungkannya itu terlebih dahulu kita harus melihat dulu IP-nya kita itu apa. Sini untuk mencek IP laptop itu tinggal kita klik IP config. Nah, ini itu merupakan IP saya. Nah, untuk yang kedua, langkah yang kedua, bagaimana gitu cara kita mencek jaringan kita itu apakah sudah benar-benar terhubung dengan jaringan si server teman kita. Di sini untuk mengecek jaringan itu, di sini tinggal kita ketikkan kalimat ping, kemudian spasi, dan kemudian itu kita ketikkan IP dari teman kita. Nah, berhubung di sini IP teman saya itu adalah 192.168.43.130. Nah, setelah kita tuliskan ini, itu tinggal kita enter saja. Nah, ketika hasilnya muncul dengan bacaan reply form, kemudian di sini terlihat jelas mengenai waktu jaringan itu berjalan. Nah, itu menandakan bahwa proses penghubungan antara IP-nya kita dengan IP laptopnya teman kita itu sudah berhasil. Dalam kata lain itu jaringan kita sudah berhasil terhubung dengan jaringan si teman kita gitu. Nah, terus bagaimana gitu kita bisa mengontrol data-data dari si server teman kita. Sementara di sini alamat yang saya gunakan itu masih menggunakan alamat server saya sendiri. Nah, caranya itu adalah di sini hal yang pertama kita lakukan itu di sini tinggal kita copy saja IP server dari teman kita tadi, kemudian kita pindahkan di sini yang tadinya localhost menjadi IP server laptop teman kita. Nah, di sini kan tadi saya masih menggunakan server saya sendiri karena di sini saya akan menghubungkan antara REST client saya dengan REST server teman saya. Berarti di sini bukan lagi nama folder server saya, akan tetapi di sini kita akan gunakan nama folder dari server teman saya karena
server dialah yang akan kita kontrol dengan menggunakan REST client kita ini. Karena di sini nama dari REST server teman saya adalah REST-CI. Nah, setelah kita ketikkan alamat ini, tinggal kita Ctrl S, jangan lupa itu untuk menyimpannya. Setelah itu kita cek apakah server yang kita tulis ini, alamat server ini benar-benar berhasil ataukah tidak. Nah, ini tadi masih data saya yang sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kita cek apakah server dari teman kita tadi sudah benar-benar bisa kita kontrol. Nah, di sini untuk karena kita menggunakan alamat dari server teman kita, berarti di sini itu dia akan mengembalikan sebuah respon dalam bentuk JSON gitu. Berhasil ya, ini adalah server dari teman saya. Ini bisa kita lihat, ini merupakan data-data saya sebelumnya sebelum dihubungkan ke server teman saya, dan ini penanda bahwa REST client saya itu sudah terhubung dengan REST server dari teman saya. Nah, coba di sini kita coba refresh apakah datanya itu masih tetap sama dengan data server saya sendiri, atau apakah datanya itu akan berubah dengan data server dari teman saya ini. Nah, jadi sini tinggal kita refresh saja. Nah, terlihat jelas ya bahwa proses yang kita lakukan tadi dengan menghubungkan antara REST client saya dengan REST server teman saya itu sudah berhasil, yang dimana di sini yang terlihat itu adalah REST server dari teman saya, itu data-data dari teman saya. Berarti alamat server yang kita gunakan ini itu benar-benar berhasil. Ini merupakan server dari teman saya. Coba kalau misalnya kita tambahkan satu data. Kita tambahkan satu data dengan nama Nuraina, kemudian nomornya misalnya 123. Kita save. Ini dia, itu datanya berada pada ID kelima. Nah, berarti proses saya sebagai klien untuk menambahkan data itu berhasil. Nah, kemudian di sini untuk melihat perubahannya itu kita bisa lihat dari si web teman saya. Nah, sudah terlihat jelas ya bahwa server yang ada di teman saya itu benar-benar berubah. Karena kenapa? Ya karena tadi kita sudah melakukan sebuah penghubung dengan mengganti alamat yang sebelumnya tadi saya menggunakan alamat server saya sendiri, dan kemudian saya ganti dengan alamat server teman saya. Itu benar-benar berhasil bahwa ini sudah terlihat jelas buktinya bahwa server teman saya itu benar-benar berubah karena saya tadi melakukan yang namanya penambahan data tadi. Jadi dalam proses ini yang perlu kita persiapkan itu sebenarnya tidak perlu banyak. Mungkin di sini saya akan menuliskannya dalam notepad-nya untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan proses penghubungan ini. Nah, jadi langkah-langkah dalam menghubungkan REST client dan REST server itu adalah
adalah yang pertama itu menyalakan WiFi. Kemudian yang kedua itu mematikan antivirusnya. Kemudian langkah ketiga, kita itu harus langkah ketiga itu kita membuka alamat IP laptop kita. Kemudian langkah yang keempat itu kita setelah kita melihat alamat IP kita, itu yang tadi, saya coba buka dengan CLS, membuka halaman baru. Setelah kita melihat IP-nya kita, IP laptopnya kita dengan kalimat IP config, ini merupakan cara kita untuk membuka IP laptopnya kita. Setelah langkah yang ini, itu kita harus menghubungkannya dengan menggunakan kalimat ping, kemudian nama server dari teman kita yaitu 192.168.43.130. Dan itu tadi ya mengenai langkah-langkah dari penghubung antara REST client saya dengan REST server teman saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan beserta teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.